Hai para pecinta novel. Hai para pecinta novel kisah membunuh naga atau Toliong To Tiobuki, yang dimana ini merupakan serial trilogi dari Kue Cheng Yoko, dan ini yang ketiganya. Di sini Mimin akan menceritakan sebuah novel perjalanan tentang seorang anak yang bernama Tiobuki. Jilid pertama. Musim semi gembira ria. Setiap peringatan Hansit, bunga lehoa mekar semua. Sutera putih licin, bau harum bertebaran, pohon-pohon bagaikan giok, tertutup salju berhamburan. Malam yang sunyi, sinar yang mengambang, cahaya yang dingin. Di antara bumi dan langit, sinar perak menyelimuti semesta alam. Ah, dia bagaikan dewi dari gunung Kausia. Bakatnya cerdas dan suci, wataknya agung dan murni. Laksana sari bunga besar kecil tak ketentuan. Tapi siapa yang berani mengatakan dia tak berendang dengan bunga-bunga kenamaan? Jiwanya gagah, kepintarannya berlimpah-limpah. Sesudah rontok semua sama, maka itu dia pulang ke keraton langit guna melihat keindahan nan abadi. Sajak tersebut merupakan sajak Bu Siok Liam. Cita-cita hidup bebas dari segala keduniawian adalah buah kalam seorang ahli silat bernama. Seorang ahli silat ternama di zaman Langsong, kerajaan Song Selatan. Orang itu Seku bernama Cieki, bergelar Tiang Chuncu, salah seorang dari Cuancin Citcu, Tujah Chu dari agama Cuancin Kau. Dalam sajak itu, Cukici bicara tentang bunga leoha. Tapi sebenarnya dalam melukiskan keagungan bunga leoha, wanita cantik yang mengenakan pakaian serba putih. Ia membandingkan wanita itu seperti dewi dari gunung Kausia. Bakatnya cerdas dan suci, wataknya agung dan murni. Ia memujinya sebagai manusia yang jiwanya gagah, kepintarannya berlimpah. Siapakah wanita yang mendapat pujian sedemikian tinggi dari seorang beribadat dan berilmu itu? Ia adalah Xiao Lingli, seorang jago betina partai Kaobok Pai, partai kuburan tua. Ia suka mengenakan pakaian serba putih, sehingga seolah-olah pohon giok yang tertutup salju dengan sifat-sifatnya yang bersih dingin. Ia seakan-akan seperti sinar rembulan yang menyelimuti semesta alam dengan sinarnya yang teduh dan dingin. Waktu masih berdiam di Cheonglansam Xiao Liong Li pernah jadi tetangga Ko Chik Ki, dan sesudah melihat gadis itu yang elok luar biasa, Cie Kie segera menulis sajak Bu Siok Liam untuk memujinya. Tapi sekarang Cho Kichi sudah lama meninggal. Sedang Xiao Lingli pun sudah menikah dengan Sintiao Tahiap Yoko. Akan tetapi pada suatu hari di jalan gunung Xiao Sitsan di provinsi Holam,
terlihat seorang gadis remaja yang sedang berjalan sambil menundukkan kepala dan menghafal sajak Bu Siok Liam. Gadis itu yang berusia kira-kira 18 tahun dan mengenakan pakaian warna kuning menunggang seekor keledai kurus. Berlahan-lahan binatang itu mendaki jalan gunung yang sempit sambil termenung-menung di atas tunggangannya. Si Nona berkata dalam hati, ya memang juga hanyalah seorang seperti Leon Cici yang pantas menjadi istri dia. Dia adalah Siantau Tahia Piyoko. Keledai berjalan terus berlahan-lahan. Si Nona menghela napas dan berkata dengan suara perlahan, berkumpul gembira, berpisah menderita. Gadis tersebut yang berpakaian sederhana dan yang pada pinggangnya tergantung sebatang pedang pendek, berjalan dengan paras muka tenang sehingga dengan muka sekelebatan saja orang bisa menebak bahwa ia adalah seorang yang sudah biasa berkelana dalam dunia Kang Au. Ia berada dalam usia remaja, usia riang gembira. Menurut akuran biasa, dalam usia belasan pemuda atau pemudi tak mengenal apa yang dinamakan penderitaan atau kedukaan. Akan tetapi nona itu berada di luar dari ukuran biasa. Pada paras mukanya yang cantik bagaikan sekuntum bunga mawar, terlihat sinar yang guram. Alisnya berkerut, seolah-olah serupa pikiran berat sedang menindih hatinya. Nona itu, Se Kue, bernama Siang, putri kedua dari Tai Hiap Kue Cheng dan Li Chiap Oyong. Dalam dunia rimba persilatan, ia dijuluki sebagai Xiao Tongxia, si sesat kecil dari timur. Dengan seekor keledai dan sebatang pedang, ia berkelana untuk menghilangkan kedukaan. Tapi di luar dugaan, semakin jauh ia berkelana mendaki gunung, semakin sunyi dan besar kedukaannya. Jalan kecil itu dibuat atas perintah Kaisar Kocong dari Kerajaan Tong untuk memudahkan lalu lintas ke kuil Xiao Limsi. Sesudah berjalan beberapa lama, Kue Siang melihat 5 buah air terjun di gunung seberang dan di belakang sebuah tikungan. Apat-apat terlihat tembok dan genteng dari sebuah kuil yang besar luar biasa. Sambil mengawasi bangunan yang berderet, si Nona berkata dalam hatinya, semenjak dulu Xiao Limsi dikenal sebagai pusat pelajaran ilmu silat. Tapi mengapa selama 2 kali diadakan pertandingan di puncak gunung Huasan, di antara 5 jago utama, tidak terdapat orang yang berkepandaian cukup tinggi? Atau apakah karena sudah memiliki ilmu yang sangat tinggi, mereka sungkan mencampuri segala pergaulan di dalam dunia? Sambil berpikir, ia mendekati kuil itu. Ia turun dari tunggangannya dan menuju ke pintu kelenteng. Ia melewati pohon-pohon itu yang berdiri sejumlah pai batu yang sebagian besar sudah rusak, sehingga huruf-hurufnya tak dapat dibaca lagi. Si Nona menghela napas. Huruf-huruf yang terpahat di pai batu sudah hampir tak terbaca karena lamanya tempo. Tapi mengapa huruf-huruf yang terukir di dalam hatiku semakin lama jadi semakin tegas? Katanya di dalam hati. Dalam saat ia berpapasan dengan sebuah pai batu yang sangat besar dengan hurufnya yang masih dapat dibaca. Pai itu ternyata hadiah dari Kaisar Tong Taitong. Sebagai pujian untuk jasa-jasanya, para pendeta Xiao Limsi. Menurut catatan sejarah, pada waktu masih jadi raja muda Qingong, Ton Taichong pernah membawa tentara
untuk menghukum Ong Si On. Dalam peperangan itu, banyak pendeta Xiao Lim Si memberi bantuan, dan yang paling terkenal berjumlah 13 orang. Antara mereka itu, hanya seorang Te Tam yang suka menerima pangkat jenderal, sedang yang lainnya sesudah peperangan selesai lantas meminta diri. Ton Tai Chong tak dapat menahan mereka, dan sebagai pernyataan terima kasih kepada setiap orang, ia menghadiahkan batu jubah pertapaan yang sangat indah. Pada zaman antara kerajaan Su dan Tong, ilmu silat Xiao Lim Si sudah tersohor di kolong langit, kata Kue Xiang di dalam hati.